Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-20 di bulan suci Ramadan. Dan mulai besok insyaallah kita akan memasuki Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, di mana 10 hari terakhir itu adalah merupakan masa-masa grand final kita dalam beribadah di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah, untuk memantapkan persiapan kita menghadapi Ashrul Awakhir ini, 10 hari terakhir ini, insyaallah tema kita pada siang hari ini adalah tentang bagaimana mempersiapkan diri memburu Lailatul Qadar. Bahasa memburu ini sangat tepat saya kira, karena itu untuk menunjukkan greget kita, ya, bahwa menyambut Lailatul Qadar itu tidak biasa-biasa saja. Lailatul Qadar dalam keimanan kita itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang Allah hanya sediakan hanya satu malam di bulan suci Ramadan, yang bulan ini hanya datang 1 tahun sekali. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah tabaraka taala, sebelum kita membahas bagaimana kita memburu Lailatul Qadar ini, maka mari kita urai dulu kenapa kita harus memburu Lailatul Qadar. Supaya kita tertarik, ya, supaya kita punya keinginan kuat, azam yang kuat untuk bagaimana tahun-tahun Ramadan, tahun demi tahun Ramadan ini kita bisa menguatkan azam kita bersama-sama untuk meraih dan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang pertama adalah Lailatul Qadar ini perlu kita raih dan kita dapatkan, sehingga kita harus memburunya dengan sungguh-sungguh. Karena yang pertama, Malam Qadar ini adalah malam yang penuh dengan limpahan pahala. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dalam surah Al-Qadar itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ada pertanyaan di situ. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Kenapa kita perlu dikasih pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Itulah pertanyaan yang wa ma adraka itu pertanyaan untuk mengetahui sesuatu secara mendalam. Dan pertanyaan itu diajukan Allah Tabaraka wa taala terkait dengan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Kenapa kita harus tahu Lailatul Qadar? Supaya kita tadi ada himmah, ada semangat untuk memburunya dan meraih kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya itu. Dan kemuliaan yang pertama di Lailatul Qadar itu adalah khairun min alfi syahr, yang pertama. Bahwa ibadah kita di malam Qadar itu nilainya itu lebih baik, bukan sama, bukan setara dengan 1000 bulan, tapi khairun min alfi syahr, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Dan Allah tidak menyebutkan di sini lebih baiknya itu berapa kali lipat. Bisa saja 100 kali lipat, bisa saja lebih daripada itu, dan tidak disebutkan secara jelas berapa lebih baiknya itu. Yang jelas bahwa nilai ibadah ini sangat luar biasa. Bayangkan nilai ibadah kita di malam Qadar itu senilai dengan minimal, bukan senilai, lebih baik daripada ibadah minimal 83 tahun. Saya yakin di DJP ini tidak ada yang berumur 83 tahun, ya kan? Sudah pensiun kalau sudah umur segitu kan. Bayangkan, kita tidak pernah berumur 83 tahun, tapi kita bisa memiliki kualitas ibadah dengan kualitas lebih baik dari 83 tahun. Dan 83 tahun itu full.
Contoh misalnya, kita misalnya di malam Qadar itu sholat 2 rakaat. Contoh, sholat 2 rakaat atau baca Quran 1 ayat. Atau bahkan 1 huruf atau 3 huruf nun misalnya. Atau alif lam mim misalnya. Maka ketika kita baca alif lam mim kemudian tertidur, ya, tertidur dan bangun ketika sahur, itu dah pahalanya sama dengan kita baca Quran sepanjang malam itu selama 83 tahun lebih. Masya Allah. Apalagi kalau kita sholat, apalagi kalau kita sedekah, apalagi kalau kita melakukan amal-amal yang lain, ya tadarus dan seterusnya misalnya. Maka dapat dibayangkan berapa investasi ibadah yang sudah kita investasikan hanya 1 malam, nilainya lebih dari 83 tahun. Ini yang pertama. Kenapa kita tertarik dengan Lailatul Qadar? Yang kedua adalah Lailatul Qadar itu memiliki potensi ampunan dosa. Bahkan bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda terkait ini, man yakum, dalam riwayat yang lain, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada 3 hadis yang senada ya. Salah satunya hadis ini. Yang pertama tentang siam, yang kedua qiyam, ini khusus qiyam Lailatul Qadar. Barang siapa yang sholat 2 rakaat barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar kata Rasulullah SAW. Ya, sholat di malam Lailatul Qadar. Berapa saja? 2 rakaat kah? 4 rakaat kah? Atau berapa saja? Ya. Kita mungkin sempatnya 2 rakaat, kemudian kecapean dan seterusnya, kemudian tertidur kayak tadi itu. Kemudian ya, kita melakukannya dengan 2 syarat, imanan wa ihtisaban. Ya, 2 syarat itu. Dengan iman dan mengharap ridha Allah semata, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni semua, bukan sebagian, apalagi sebagian kecil, semua ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Luar biasa ini. Sudah dapat limpahan pahala 83 tahun lebih. Lebihnya tidak disebutkan. Yang kedua, dosa-dosanya hilang semua. Terhapus semua dosa-dosa kita, Masya Allah. Ya, itulah menariknya Lailatul Qadar itu. Sehingga sangat rugi orang yang kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk mengejar atau memburu Lailatul Qadar ini. Kemudian yang ketiga, pada malam Lailatul Qadar itu doa-doa dikabulkan. Bukankah dalam surah Al-Qadar Allah juga berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Bayangkan, bukan hanya malaikat, bahkan malaikat Jibril pun turun di malam Lailatul Qadar itu. Kalau di malam-malam biasa, malaikat Jibril kadang nggak ikut turun, lebih banyak nggak ikut turunnya, atau bahkan nggak ikut turun. Tapi kalau malam Lailatul Qadar, warruh, malaikat Jibril itu ikut turun di malam Lailatul Qadar bersama malaikat-malaikat semuanya. Apa keuntungannya kalau para malaikat turun? Mereka turun ke bumi itu untuk mengamini doa-doa orang-orang yang bermohon di malam itu. Jadi semua permohonan kita di malam Lailatul Qadar itu akan diampuni oleh, bayangkan malaikat itu jumlahnya berapa. Malaikat itu kan jumlahnya lebih besar, jauh lebih besar daripada manusia. Bayangkan, itu yang mengamini doa-doa kita. Dan kalau sudah malaikat yang mengamini doa kita, apalagi ada malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah itu mengamini doa-doa kita, maka mana mungkin doa-doa kita tertolak. Ya, mana mungkin tertolak. Dan dalam sebuah hadis dikatakan, man wafaqa ta'minil malaikah. Barang siapa yang aminnya ketika bersolat berjamaah itu, amin itu bersama dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah, luar biasa ini ya. Makanya solatnya diperkuat. Kemudian Lailatul Qadar itu menghadirkan ketentraman. Makanya ayatnya mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka ada kedamaian yang akan kita dapatkan ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu hingga terbit fajar. Bahkan sampai siang harinya kita bisa merasakan kedamaian itu dengan terik panas matahari yang tidak terasa. Ketika malamnya Lailatul Qadar, maka siangnya itu terik matahari tidak akan terasa. Ya, tidak terasa. Karena ada kesyahduan yang diciptakan oleh Lailatul Qadar itu sampai siang harinya.
Bahkan para ulama menjelaskan orang-orang yang mendapatkan nilai-nilai ibadah Lailatul Qadar itu, mereka juga akan mendapatkan ketenangan hidup. Dalam setahun hidupnya itu ada ketenangan. Dia akan mendapatkan ketenangan hidupnya. Damai hidupnya itu, tidak banyak masalah. Makanya menarik sekali Lailatul Qadar ini, hadirin sekalian rahimakumullah. Karena itu perlu kita untuk memburunya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir adalah lahir kemuliaan dari Lailatul Qadar yang kita dapatkan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Lailatul Qadar itu, menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Artinya barang siapa yang beribadah dan diampuni dosa-dosanya di malam itu, maka dia akan meraih keberkahan-keberkahan. Dan keberkahan itu akan melahirkan kemuliaan-kemuliaan. Mulia di hadapan Allah pastinya, dan nanti akan dimuliakan di hadapan manusia. Biasanya orang kalau sudah dimuliakan sama Allah, maka dia dimuliakan oleh makhluk. Itu 5 hal yang kemudian yang menjadi pemicu kenapa kita harus tertarik untuk bersungguh-sungguh mengejar, atau bahasa yang lebih ekstrem tadi, memburu Lailatul Qadar itu. Lalu kapan waktunya Lailatul Qadar itu kita buru? Ya, kapan waktunya kita buru? Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Burulah, carilah, kata Rasulullah SAW, Lailatul Qadar itu di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wabil khusus lagi di malam-malam ganjilnya. Walaupun tidak mesti di malam ganjil, tapi kecenderungan Lailatul Qadar itu datangnya itu di malam-malam ganjil, di malam 10 terakhir. Tapi bisa jadi juga genapnya juga bisa terjadi. Tapi jarang. Yang dominan adalah hari-hari ganjil, malam-malam ganjilnya. Karena itu ketika menghadapi malam 10 malam terakhir, maka untuk menjaga itu supaya tidak lolos, apa yang dilakukan? Disyariatkan i'tikaf. Kenapa syariat i'tikaf di 10 hari terakhir itu, semua 10 malam terakhir itu sangat dianjurkan supaya kita tidak terlewat. Ya, supaya kita tidak terlewat. Apakah kemudian menunggu Lailatul Qadar itu mesti di masjid? Ya tidak mesti. Kalau kita bisa mengkondisikan di rumah kita, keluarga kita, boleh juga di rumah. Kalau kita lihat riwayat-riwayat Nabi SAW itu ketika malam Lailatul Qadar itu membangunkan ayqaza ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya. Istri-istri beliau dibangunkan. Ya, anak-anaknya dibangunkan, menantu-menantu, cucu-cucunya dibangunkan semua. Apakah mereka tidak bisa bangun? Itu sahabat-sahabat sekelas Ali bin Abi Thalib, ya, Fatimah itu. Mereka bangun, tapi karena Rasulullah SAW selalu lebih awal bangun, beliau bangunkan keluarga-keluarganya itu. Supaya tidak ada yang terlewat dari malam Lailatul Qadar itu. Tidak ada yang terlewat dari ibadah di malam Lailatul Qadar itu. Karena itu, kenapa kemudian i'tikaf menjadi salah satu untuk menjaga supaya enggak lolos kita ibadah di malam Lailatul Qadar? Karena kalau i'tikaf itu kan suasananya enak. Ya, ada teman-teman yang mensupport. Kalau di rumah kita kadang ngantuk tidur gitu ya. Kalau di masjid beriktikaf itu ada yang motivasi kita. Oh, ada teman yang ngaji, ada teman yang sedang sholat, ada teman yang macam-macam lah. Sehingga kita juga kita tertarik juga untuk melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan yang sama. Ya, juga saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian amalan apa yang kita prioritaskan di malam Lailatul Qadar itu? Secara jelas dan gamblang Rasulullah SAW menyampaikan sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, man yakum, atau dalam riwayat yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ibadah yang paling diprioritaskan dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu adalah salat. Dan salat itu yang melahirkan ghufra lahu ma taqaddama min dzambi, yang melahirkan bonus diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, bonusnya ada 2. Pertama, bonus kita mendapatkan lipatan ganda sampai khairun min alfi syahr, itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua adalah bonus diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena itu prioritas ibadah di malam Lailatul Qadar itu adalah qiyam, salat. Ya, perbanyak salat di malam Lailatul Qadar. Baru kemudian didukung oleh baca Quran, ya, zikir dan seterusnya.
ya, dan seterusnya. Tapi ibadah utamanya di malam Lailatul Qadar itulah sholat. Dan sholat yang melahirkan bonus besar itu adalah yang pertama sholat yang imanan. Sholat itu landasannya adalah iman. Sebab iman ini yang menjadi penentu diterimanya amal-amal kita. Banyak orang, mohon maaf, di luar agama Islam ini berbuat kebaikan banyak. Tapi karena tidak ada iman, maka amal-amalnya tertolak. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Jadi diganti, mereka diberi, kalau mereka berbuat baik di dunia ini, mereka juga diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka balasannya, mereka kaya raya dan seterusnya ya. Tapi Allah habiskan tuh balasannya di dunia. Sebab nanti di akhirat faja'alnahu haba'an mansura. Amal-amal itu hanya debu yang bertebaran. Lalu apa doa? Yang pertama iman. Yang kedua adalah wahtisaban. Yang kedua adalah harus dengan ketulusan. Ibadah yang kita lakukan, salat kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu harus landasi ketulusan, didasari oleh niat, keinginan, introspeksi diri yang kuat. Itulah ihtisaban itu. Mengharap ridho Allah semata. Tidak boleh mengharap-harap yang lain. Atau sekedar, saya ikut meramaikan itikaf Tidak sekedar begitu. Saya sekedar ikut meramaikan sholat lah. Saya sekedar ikut. Tidak sekedar ikut. Tapi betul-betul iman dan mengharap ridho Allah semata. Kemudian yang terakhir. Lalu apa yang kita baca kalau malam Lailatul Qadar itu kita dapatkan? Apa bacaan yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita umatnya ini ketika kita berjumpa sudah dapat meraih Lailatul Qadar itu. Ini langsung ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma aquli ya Rasulullah, apa yang harus saya baca ya Rasulullah ketika saya mendapatkan Lailatul Qadar?" Doanya sudah hafal semua insyaallah ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadis riwayatnya mengatakan begitu. Allahumma innaka afuwun, Allahumma ya Allah innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha memaafkan, maha mengampuni. Tuhibbul afwa, engkau suka memberikan maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ini doanya. Insyaallah semua udah hafal doa ini. Kalau tarawih ini biasanya dibaca oleh bilal-bilal kita dengan banyak, kadang ada tambahan ya. Allahumma innaka afuwun karim ya. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya. Tapi redaksi hadis yang sahih tidak redaksinya seperti tadi. Allahumma innaka afuwun. Coba kita baca sama-sama ya. Allahumma innaka afuwun. Sama-sama. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi itu insyaallah doa yang kita panjatkan nanti untuk meraih Lailatul Qadar kita. Mudah-mudahan kita bisa menyiapkan diri sungguh-sungguh untuk meraih Lailatul Qadar ini. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi bagian dari Lailatul Qadar tahun ini. Sehingga mengantarkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang meningkat level keimanannya secara drastis. Karena melampaui lampauan 1000 bulan. Kemudian diampuni dosa-dosa kita telah lalu. Dan insya Allah ada keberkahan dalam kehidupan kita. Kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan bangsa dan negara kita. Insya Allah amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu diskusikan? Silahkan. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, dilihat dari dalil-dalilnya ya jelas Lailatul Qadar itu ada setiap Ramadan. Setiap Ramadan dan dominannya di 10 hari terakhir. Walaupun kalau dikaitkan dengan awalnya ayat-ayat tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar itu kan padahal bisa jadi juga bahwa Lailatul Qadar itu di luar 10 hari terakhir itu. Ya, tapi dominannya adalah di 10 hari terakhir dan dominan lagi di malam-malam ganjilnya.
Kalau kita lihat turunnya Al-Quran itu kan tanggal 17 Ramadan. Ya. Dan 17 Ramadan itu kan malam Jumat ya, malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Artinya pada saat Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan itu di luar 10 hari terakhir, 10 malam terakhir. Ya, jadi dia bisa saja terjadi, tapi kalau kita lihat lebih spesifik lagi ketika Rasulullah SAW menyampaikan taharraw Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan, maka dominannya adalah turunnya Lailatul Qadar itu adalah setiap Ramadan di 10 malam terakhir. Dan lebih dominan lagi di malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27 dan 29. Nanti malam ke-21 jaga-jaga jangan sampai lolos ya. Jangan berpikir bahwa dia nanti akan terakhir akan keluar ya, akan diturunkan Allah. Bisa jadi dia turunnya nanti malam ganjil ini ya, malam ganjil. Karena itu persiapkan diri sebaik-baik mungkin ya. Jangan terlalu kenyang ketika buka puasa sehingga tarawihnya bisa lebih husuk ya. Yang kedua, jangan cari imam-imam yang balap-balapan sia-sia kita punya sholat ya. Hari ini masih tren ya. Kalau zaman saya kecil dulu memang dominan. Hampir semua masjid itu balapan. Ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah tercerahkan umat ini, malah ada yang sudah 1 juz ya kan setiap malam sekarang. Cari yang kira-kira kalau kita beribadah bersama imam ini kita akan bernilai pahala kita. Ya, jangan sampai sia-sia. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar itu. Betapa banyak orang yang sholat tarawih atau qiyam Ramadan tidak mendapatkan apapun dari qiyamnya kecuali lelah begadang saja. Ya, jangan sampai kita bagian dari itu sudah buka puasanya kekenyangan, kemudian diajak balapan, ya kita hanya dapatkan lelah begadang saja. Ya, karena itu cari imam yang terbaik untuk malam-malam terakhir kita di bulan Ramadan ini. Kalau kemarin kita masih suka pilih-pilih yang balapan, ya cukuplah kita akhiri ya. Kita akhiri, cukuplah di usia kita ini menyia-nyiakan waktu kita untuk ibadah yang enggak ada maknanya tadi. Begitu Mas ya? Ada lagi? Ya, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau apakah ketika kita tarawih itu sudah bisa dihitung pahala yang lebih dari 1 bulan tadi? Tadi dari yang dikatakan, yang disampaikan, Nabi sendiri kan membangunkan keluarganya. Berarti mungkin kalau bayangan saya sudah lewat waktu tarawih, untuk mungkin sholat setelah tarawih, mungkin sholat tahajud atau sejak kapan turunnya Lailatul Qadar itu dihitung dari sholat Isya. Ya, sholat Isya dia dihitung dari sholat Isya, ya, sholat Isya. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar, sehingga terbitnya fajar. Jadi kita sholat Isya, sholat tarawih sudah masuk dalam jangkauan Lailatul Qadar itu ya, dalam jangkauan Lailatul Qadar. Karena itu kencangkan di situ. Kalau Rasulullah membangunkan tuh berarti beliau kan habis sholat tidur dulu sejenak kan, tidur sejenak kemudian bangun lagi, ya bangun lagi. Dan tidurnya jangan bayangkan kayak kita berjam-jam dah. Rasulullah SAW di bulan Ramadan tuh kata para sahabat tidurnya hanya sesaat saja, hanya sebentar saja beliau tidur kalau di bulan Ramadan, apalagi 10 hari, 10 malam terakhir hampir tidak tidur kata Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah hampir nggak tidur di 10 malam terakhir. Tapi biasanya para keluarganya istirahat gitu kan. Tapi beliau selalu bangun lebih dulu dan membangunkan yang lain-lainnya, menantunya, cucu semua dibangunkan. Ya, dibangunkan untuk apa? Untuk sholat tahajud ya, untuk sholat tahajud di malam itu. Karena tadi ibadah yang paling dianjurkan untuk dikerjakan di malam Lailatul Qadar itu adalah sholat. Nah, karena itu beliau membangunkan keluarganya untuk sholat. Insyaallah begitu Mas ya. Wallahu a'lam.
Ada lagi sayap kanan? Ya baiklah ya, kalau mungkin tidak ada, yang penting adalah kita sudah tahu apa keistimewaan Lailatul Qadar itu, maka jangan kita sia-siakan. Mari kita siapkan diri kita untuk berburu. Ibaratnya kalau kita mau berburu itu kan perlengkapannya disiapkan. Apa saja perlengkapan berburu itu ya? Ya tentu saja Al-Qur'annya ya. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka selain salat, ibadah yang diprioritaskan itu adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Tidak mungkin kita mau sholat terus kan, capek juga kan. Maka kita bisa selingi dengan zikir. Zikir yang terbaik itu adalah tilawatul Quran. Zikir terbaik setelah sholat itu adalah tilawatul Quran. Baca Quran, ya, baca Quran. Kalau belum hatam Ramadan sampai tanggal sekian belum hatam, kejar 10 malam terakhir harus hatam lah, ya, harus hatam. Kalau baru sekali, kejar 2 kali. Kalau baru 2 kali, kejar 3 kali, ya. Insyaallah itu akan bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ja'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة ربنا هب لنا وأهلنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.